Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, perayaan Roh Kudus turun atas para rasul. Pada saat yang sama, kita juga mengingat Bunda kita, Bunda Maria, yang senantiasa bersama-sama dengan para rasul menyertai gereja. Bulan Mei juga merupakan bulan Maria, dan hari ini juga selain merupakan Hari Raya Pentakosta, kita juga mengingat bersama Bunda Maria menutup bulan Maria. Sekaligus kita mengingat Bunda kita yang senantiasa mendoakan kita, mendoakan gerejanya. Saudara dan saudari yang terkasih, Hari Raya Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul, merupakan perayaan yang tidak bisa dipisahkan dari perayaan Paskah kebangkitan Tuhan dan juga hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus yang bangkit dari kematian, Yesus yang menampakkan diri kepada para murid, Yesus yang naik ke surga, sebagaimana dicatat dalam Injil Lukas. Hari ini Yesus yang sama yang menghembuskan Roh Kudus kepada para rasul. Roh Kudus yang turun atas jemaat, atas orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan inilah 50 hari setelah kebangkitan Kristus, Roh Kudus diturunkan, Roh Kudus dihembuskan. Kisah para rasul mencatat secara detail peristiwa penuh makna yang menandai lahirnya gereja, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Kristus berkumpul di Yerusalem. Melalui kejadian turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Tampak juga lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada orang-orang yang berkumpul itu. Mereka bersatu. Mereka saling mengerti satu sama lain, meskipun mereka berasal dari berbagai tempat. Ketika mendengar tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Maka saudara dan saudari yang terkasih, Pentakosta menjadi peristiwa selain lahirnya gereja, lahirnya orang-orang yang percaya kepada Kristus, juga menjadi peristiwa pemulihan, penyatuan orang-orang yang terpecah. Dalam Perjanjian Lama kita ingat kisah pembangunan Menara Babel. Manusia yang dengan kesombongannya mau menyamai Allah. Akhirnya mereka terpecah, tidak memahami satu sama lain. Bahasa mereka berlainan. Maka keterpecahan itu, keterasingan satu sama lain itu akibat kedosaan manusia, melalui peristiwa Pentakosta dipulihkan, disatukan kembali. Maka Pentakosta juga menjadi peristiwa penyatuan, peristiwa pemulihan, peristiwa kelahiran gereja orang-orang yang percaya kepada Kristus. Maka marilah kita merenungkan hari ini daya kekuatan Roh Kudus itu yang dihembuskan Tuhan Yesus kepada para rasul, yang dihembuskan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus dari berbagai bangsa di dunia ini. Sebelum Roh dihembuskan, para rasul ketakutan, hidup dalam ketakutan. Injil Yohanes mencatat bahwa mereka berkumpul pada satu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Yesus hadir di tengah mereka dan memberikan damai sejahtera, mengutus mereka dan menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Maka Roh inilah yang melahirkan gereja. Roh inilah
yang memelihara hidup gereja, Roh yang menghidupkan, Roh yang menggerakkan, supaya gereja, orang-orang yang percaya kepada Kristus, tetap berjalan pada jalurnya, setia kepada tugas perutusannya, senantiasa memperbaharui terus-menerus, memanggil terus-menerus gerejanya kepada pertobatan, baik pertobatan pribadi maupun pertobatan bersama. Tetapi saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam perjalanan sejarah, dalam perjalanan hidup kita, kita tahu bahwa seringkali Roh itu tidak didengar kembali suaranya. Kehadirannya seringkali tidak dikenal karena hingar-bingar suara dunia, karena kesibukan kita. Tiupan Roh seperti angin itu tidak lagi terasa, lidah-lidah apinya tidak lagi kita lihat, tanda-tanda kehadirannya tidak kita lihat dan rasakan, tertutup seringkali oleh berbagai macam kesibukan dunia. Seperti juga indahnya langit biru sekarang yang seringkali tertutup polusi udara, atau birunya keindahan laut yang seringkali tertutup oleh sampah-sampah akibat ulah manusia. Kedosaan, kesombongan manusia membuat kehadiran Roh tidak bisa dirasakan dan tidak bisa dilihat. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam syahadat para rasul, kita sering mengucapkan, aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus. Gereja menjadi kudus karena Roh Kudus. Gereja lahir karena Roh Kudus. Gereja bisa dipercaya karena Roh Kudus. Gereja tanpa Roh Kudus adalah lembaga dunia yang biasa-biasa saja. Bisa jadi sangat profesional dan rapi, tetapi kehilangan nyawanya, kehilangan gregetnya. Bahkan pada tataran yang paling ekstrim, bisa hanya menantikan saat-saat keruntuhannya. Gereja lahir karena Roh Kudus, dikuduskan olehnya. Bapak Uskup dalam suatu pertemuan dengan kami para Safirian pernah mengatakan, mengajak kita para Safirian untuk memohon rahmat kegelisahan. Waktu itu kami bingung apa maksudnya rahmat kegelisahan. Saat ini, saat pandemi corona ini, kita merasakan kegelisahan itu. Apakah kegelisahan itu yang dimaksud oleh Bapak Uskup? Tetapi Bapak Uskup mau mengajak kita semua bahwa seringkali situasi dunia, kenyamanan dunia membuat kita lupa akan situasi yang sebenarnya. Bahwa terjadi ketidakadilan, bahwa terjadi kesenjangan sosial, bahwa terjadi perusakan alam yang akan membawa dunia ini pada situasi yang semakin merusakkan, semakin mengerikan. Bisa saja kita tidak sadar, bisa saja kita merasa nyaman-nyaman saja. Rahmat kegelisahan akan mengajak kita untuk memiliki kepekaan batin, untuk mendengarkan Roh, untuk melihat tanda-tanda Roh, supaya kita sebagai pribadi, sebagai gereja menyadari kembali tugas perutusannya di dunia ini. Gereja hadir di dalam dunia, dan karenanya itu ikut dalam keprihatinan dunia. Maka saat ini, saat virus corona, pandemi ini ada di tengah-tengah kita, kita merasa khawatir, kita merasa gelisah. Semoga juga menjadi peristiwa yang membuat kita menjadi sadar, membuat kita bisa merasakan apa yang menjadi gerak Roh di dalam diri kita sebagai pribadi, sebagai komunitas maupun sebagai gereja, agar kita dikembalikan pada jalur kita, pada tugas perutusan kita, seperti yang dikehendaki Tuhan ketika mengutus kita mengembusi dengan Roh Kudus. Maka
melalui peristiwa Hari Raya Pentakosta, Roh Kudus itu tetap diturunkan kepada kita, tetap ada di tengah-tengah kita. Semoga peristiwa yang menyedihkan ini, saudara dan saudari, kita bisa kembali memaknainya, melihat kembali, merasakan kehadiran Roh itu yang senantiasa memperbaharui, menggerakkan, menghidupkan kita, dan juga mengingatkan kita akan tugas perutusan kita, tugas perutusan gereja, membawa nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia. Maka peristiwa Pentakosta ini semoga menjadi momen penuh rahmat. Rahmat kegelisahan itu semoga kita rasakan. Dan Roh yang bekerja itu kemudian membawa kita pada perubahan hidup. Maka dengan hadirnya situasi saat ini, hidup kita berubah. Cara beriman kita juga berubah. Kehadiran kita bersama orang lain, bersama alam ciptaan berubah. Semoga berubah menjadi lebih baik. Dan Roh itulah yang membawa kita untuk tidak kehilangan harapan, mengembalikan kita kepada tugas perutusan kita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, menutup renungan ini ada sebuah cerita tentang Roh Kudus. Suatu ketika ada seorang pastor yang terkenal dengan khotbahnya yang berapi-api, dan ia selalu meyakini bahwa seluruh khotbahnya adalah inspirasi dari Roh Kudus. Maka pada suatu hari raya Pentakosta, dia membuat skenario. Ketika ia berkhotbah, dia punya pemikiran, nanti ketika saya berkhotbah dan saya mengatakan bahwa Roh Kudus turun atas para rasul, maka akan ada tanda-tanda yang menyertainya. Maka ia meminta kepada Bapak Koster untuk mempersiapkan burung merpati, karena ia yakin inilah tanda yang bisa nampak Roh Kudus turun. Ketika Roh Kudus turun, dilepaskanlah merpati itu dari sakristi, sehingga merpati akan terbang di atas umat dan nampak seperti Roh Kudus yang turun atas jemaat yang ada di gereja itu. Maka setelah membeli burung merpati, dia membuat skenario pastor ini. Dimintalah kepada Bapak Koster, ketika dia berkhotbah, ingat, kalau saya berkata turunlah Roh Kudus atas jemaat, maka lepaskanlah burung merpati itu dari sakristi. Maka kemudian dalam homili itu, pastor itu berkhotbah dengan berapi-api. Pada suatu saat dia mengatakan, maka turunlah Roh Kudus atas para rasul. Kemudian dia melihat ke sakristi supaya burung merpati itu dilepaskan, tetapi ternyata tidak ada burung merpati. Dia ulangi lagi sampai 3 kali, maka turunlah Roh Kudus atas para rasul. Tidak juga keluar merpati itu. Sekali lagi, maka turunlah Roh Kudus atas para rasul. Tidak juga keluar burung merpati itu. Maka kemudian pastor itu masuk ke sakristi dan bertanya, ada apa ini? Kok burung merpatinya enggak keluar? Roh Kudusnya enggak keluar? Kemudian Bapak Koster itu mengatakan, maaf Romo, ternyata burung merpatinya sudah lepas kemarin. Wah, celaka ini, lepas. Tetapi Roh Kudus ternyata memang bekerja, saudara-saudara. Karena pastor itu kemudian punya ide. Dia mengatakan, saya sudah mempersiapkan burung merpati untuk terbang sebagai tanda turunnya Roh Kudus. Tapi ternyata burung merpati itu sudah lepas kemarin. Tetapi begitulah, Roh Kudus tidak bisa diskenario oleh manusia, sekalipun oleh pastor. Roh Kudus punya cara tersendiri untuk turun. Maka kemudian inspirasi dari pastor itu luar biasa. Roh Kudus benar-benar turun. Meskipun burung merpatinya tidak keluar, tetapi Roh Kudusnya turun. Artinya apa? Roh Kudus punya cara tersendiri untuk turun atas kita semua. Roh Kuduslah yang menggerakkan kita. Roh Kuduslah yang menghidupkan, yang menyertai kita. Semoga dengan perayaan Pentakosta ini, Roh itu bekerja dalam diri kita, bekerja dalam gereja kita,
sehingga kita ingat selalu akan tugas perutusan kita di dunia ini. Tuhan memberkati. Bersama Bunda Maria, kita mendoakan Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga kita semua, seluruh pekerjaan kita hari ini dan selanjutnya senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.